Shalom, selamat malam, salam kasih Tuhan, saudara-saudara. Sebelum kita tidur beristirahat pada malam ini, mari kita luangkan waktu sedikit untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan kami di sorga, kami berdoa. Berkatilah kami saat mendengarkan renungan malam ini, agar kami mengerti nasihat Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Ham. Ayat renungan Kejadian 9 ayat 22. Ham, ayah Kanaan, yang terlihat aurat ayahnya itu menceritakan kepada kedua-dua orang saudaranya yang berada di luar. Peristiwa ini merangkum titik perubahan dalam kehidupan Ham. Dia melakukan dosa yang dahsyat dan sebagai akibatnya dia dikutuk oleh bapaknya sendiri. Nuh yang mulia, penyampai pembenaran, 2 Petrus 2 ayat 5, gagal dan mabuk ketika dia sudah bersarah. Sememangnya mempunyai lebih banyak masa di tangan seorang tanpa melakukan apa-apa lebih berbahaya bagi kehidupan rohani daripada kerja keras dan tekanan melayani Tuhan. Mabuk. Nuh tidur terlanjang di kemahnya. Anak bungsunya masuk dan melihatnya dalam keadaan menyedihkan, tanpa memikirkan untuk menutup malu ayahnya dan melindungi reputasinya. Dia keluar bahkan memberitahu lebih banyak orang mengenainya. Mungkin kelihatan seperti dia menganggap sangat lucu dan membuat lawak dari keadaan itu. Ham tidaklah sopan, tetapi abang-abangnya bukan sepertinya. Maka Sem dan Yafet mengambil sehelai pakaian lalu menyangkutnya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan secara mundur dan menutupi aurat ayah mereka. Mereka menghadapkan muka masing-masing ke arah yang membelakangi tubuh ayah mereka, lantas mereka tidak melihat aurat ayah mereka. Kejadian 9 ayat 23. Ia sangat menyedihkan apabila memikirkan bahwa pahlawan dalam satu kisah Alkitab yang paling diingati jatuh dari rahmat dengan cara itu. Nuh berani dan kuat dalam misi yang Tuhan berikan kepadanya. Bahkan kita tidak dapat meragui bahwa Ham sangat menyokong ayahnya. Ham setia kepada Tuhan dan berdiri di sisi ayahnya pada saat-saat paling sukar sebelum banjir besar itu. Dia berada dalam bahtera ketika banjir datang dan mengalami sendiri kuasa dan rahmat Tuhan. Sebagai seorang yang dewasa, Ham harus bertanggung jawab atas keputusannya, seperti abang-abangnya juga. Tapi kita dapat juga memperhatikan bahwa kegagalan bapak itu menimbulkan dosa anaknya. Sebagai seorang bapa, saya diingatkan untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan saya dalam mempengaruhi anak-anak saya. Mungkinkah kata-kata dan tindakan saya memberi pengaruh negatif kepada orang yang saya sayangi? Saudara yang terkasih, renungan doa malam kita pada saat ini mengingatkan bahwa sebagai seorang yang lebih dewasa, orang tua, seharusnya kita memberikan pengaruh yang baik, positif kepada anak-anak. Jangan biarkan kita mengajar kepada anak-anak hal-hal yang negatif, sehingga mereka hanya mengingat perkara-perkara yang jahat saja. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan kita, bahwa kalau kita sudah mengajar kepada hal yang tidak baik, kita harusnya bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi saudara-saudara, mari kita ajarkan hal-hal yang baik kepada saudara anak-anak kita. Mari berdoa. Tuhan di surga, kami berdoa. Kami bersyukur dengan nasihat Tuhan bahwa kami harus memperlihatkan ataupun membawa anak-anak untuk ke arah yang positif, yang baik, yaitu menghormati dan ingat kepada Tuhan. Terima kasih karena mendengar doa ini dan menuntun kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berserah. Amin.